Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Attack on Titan Final Season episode terakhir atau episode ke-12 atau episode ke-87 telah resmi berakhir. Dan ya, sebagai episode penutup, cliffhanger di episode ini benar-benar membuat fans penasaran akan kelanjutan ceritanya yang memang akan dibuat part ketiga dan akan ditayangkan tahun 2023 mendatang. Yap, benar sekali, rumor adanya movie Attack on Titan Final Season sepertinya tidak benar karena konfirmasi langsung di akhir episode ini kalau adaptasi Attack on Titan di 9 chapter terakhir akan dibuat episode bukan movie. Jadi kemungkinan part ketiganya nanti Attack on Titan akan terdiri dari 8-9 episode saja atau maksimal 10 episode. Oke, berikut pembahasan detail Attack on Titan episode ke-87. Fokus episode ini adalah penyusupan orang-orang Eldia Paradis ke negara Marley, plus episode ditutup dengan cliffhanger yang sangat bikin penasaran. Yuk langsung aja berikut pembahasan lengkapnya. Check it bro. Pertama, penyusupan Eldia Paradis ke Marley. Episode ke-87 dibuka dengan flashback para Eldia Paradis yang menyusup ke negara Marley. Marley adalah negara yang sangat luas yang terdiri dari berbagai macam bangsa yang telah ditaklukkan. Jadi penyusupan para Eldia ini jelas bukan di Liberio, melainkan di wilayah Marley yang lain, di mana di wilayah inilah keluarga Azumabito punya tempat tinggal sementara karena memang Azumabito dan Hizuru adalah negara yang sangat berpengaruh sebagai sekutu Marley. Dan ya, penyusupan ini 100% difasilitasi oleh Azumabito. Buat yang bingung bagaimana bisa para Eldia Paradis berkomunikasi dengan penduduk luar, apakah tidak terkendala bahasa? Jawabannya tidak, karena Marley adalah negara yang sangat luas yang terdiri dari berbagai macam ras. Jadi kemungkinan Marley punya banyak bahasa asing di negaranya. Namun meski begitu, Marley punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Eldia. Ini karena wilayah Marley sebagian besar dulunya adalah bekas keruntuhan kekaisaran Eldia. Jadi ketika orang Paradis datang ke Marley menggunakan bahasa Eldia kuno mereka, maka orang-orang Paradis hanya terlihat seperti orang katrok dari desa yang bahasanya masih murni bahasa Eldia kuno. Atau mereka mungkin sudah belajar bahasa Eldia modern. Dan ya, di penyusupan ini bukan hanya bahasa mereka yang katrok, tapi juga kelakuan mereka. Connie yang pertama kali bertemu mobil menganggap itu adalah kuda, sementara Sasa yang sama bodohnya dengan Connie malah menganggap itu adalah sapi. Hanji tampak berwibawa menjelaskan pada kedua orang bodoh di timnya kalau benda tersebut adalah mobil. Namun sayang, kewibawaan Hanji langsung luntur ketika dia memilih ikut-ikutan mengejar mobil bersama Sasa dan Connie, bahkan berniat memberi makan mobil tersebut dengan wortel. Ada banyak momen cute di kunjungan pertama Paradis ke luar pulau, seperti Levi yang disangka bocah oleh badut karena terlalu pendek, Connie dan Sasa yang pertama kali mencoba es krim, dan juga Mikasa yang terlihat bahagia di tur pertamanya keluar pulau. Kedua, imigran pencuri. Tiba-tiba saja momen cute para Eldia Paradis berubah ketika dompet Sasa dicuri oleh seorang anak imigran yang kemungkinan dari Timur Tengah akibat perang melawan Marley yang di timeline waktu ini masih terjadi. Yap, di sini bocah yang ketahuan mencuri tersebut akan diberikan hukuman kejam. Ada yang berniat melemparnya ke laut, ada yang berniat memotong tangannya, bahkan ada yang berniat menelanjangi dan mengikatnya. Dari sinilah para Eldia Paradis langsung ketakutan melihat kenyataan tentang betapa kejamnya dunia luar. Mereka mencoba menenangkan penduduknya yang marah karena toh dompet Sasha tidak sampai dicuri oleh si bocah. Namun penduduk tidak mau tahu dan tetap berniat menghukum sang bocah. Tentu saja ini adalah bentuk diskriminasi di dunia luar yang hampir tidak pernah terjadi di Paradis, apalagi setelah penduduk luar mencurigai kalau bocah tersebut adalah subjek Ymir. Di sini begitu tampak bagaimana kebencian mendarah daging para penduduk luar terhadap para subjek Ymir. Dari sinilah Levi langsung mengangkat si bocah. Dia berpura-pura mengatakan kalau si bocah tersebut adalah adik kandung Sasa. Dia sedang menggoda si kakak dengan mengambil uang miliknya. Namun penduduk Marley sama sekali tidak percaya dengan alasan konyol Levi. Dari sinilah saat penduduk sedang lengah, Levi langsung kabur diikuti oleh Eldia Paradis yang lain. Setelah aman, mereka langsung merenungkan kejadian mengerikan tersebut. Ternyata dunia luar yang mereka kira indah ternyata menyimpan banyak kebencian yang sangat mengerikan. Pada akhirnya si bocah kabur dengan mencuri semua uang Levi hasil pemberian dari Azumabito. Tidak lupa si bocah mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Ketiga, pertemuan dengan Azumabito. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Eldia Paradis kembali ke tujuan awal mereka, yaitu bertemu Azumabito di Marley. Mereka membicarakan tentang rencana perdamaian, yaitu Eldia Paradis ingin menjelaskan kalau mereka bukan iblis dan sangat menginginkan perdamaian. Caranya tentu saja tidak secara terang-terangan menjelaskan pada dunia kalau mereka ingin datang dengan damai, karena kebencian mendarah daging dunia bisa membuat Eldia Paradis di Marley diburu satu negara. Yap, cara yang akan ditempuh Paradis untuk mewujudkan perdamaian adalah menemui
perwakilan subyek Ymir yang ada di benua utama. Mereka ingin melihat bagaimana tanggapan perwakilan subyek Ymir tersebut di konferensi antar bangsa. Jika tanggapan mereka baik, maka melalui Azuma Pito, Eldia Paradis akan menyampaikan niat perdamaian mereka pada para subyek Ymir yang ada di benua utama. Jadi nantinya yang akan memperjuangkan perdamaian paradis dengan dunia adalah para subyek Ymir yang ada di benua utama. Menurut Abdikos, ini adalah strategi yang sangat masuk akal dan sangat berhati-hati melihat kebencian dunia pada Eldia Paradis yang sudah mendarah daging. Keempat, malam perpisahan. Sebelum berangkat ke konferensi, malam itu Eren tiba-tiba menghilang. Mikasa mencoba mencari Eren. Dia menemukan kalau Eren ternyata sedang mengikuti bocah yang sebelumnya mencuri uang Levi di depan tenda para imigran. Eren mengungkapkan perasaan sebenarnya dia pada Mikasa. Eren ingin tahu apa artinya Eren bagi Mikasa. Mikasa yang gelagapan dengan pertanyaan itu mengatakan kalau Eren adalah keluarga. Dari sinilah pembicaraan mereka terpotong oleh para imigran yang menyambut mereka. Ya, para imigran mempersilahkan Eren dan Mikasa untuk mampir ke tenda mereka. Tiba-tiba saja 4 angkatan 104 yang lain, yaitu Jan, Armin, Koni, dan Sasa, mempergoki mereka. Pada akhirnya mereka mengadakan pesta yang awalnya kecil-kecilan menjadi pesta yang super besar dan meriah. Hingga tak terasa mereka semua ketiduran di tenda imigran dan dipergoki oleh para senior mereka, yaitu Hanji dan Levi. Meski pesta ini tidak direncanakan, namun ini secara tidak langsung adalah pesta perpisahan antara Eren dan Eldia Paradis, yang mana nantinya Eren akan menjadi villain. Kelima, pertemuan konferensi antar bangsa. Keesokan harinya, konferensi antar bangsa digelar. Para Eldia Paradis begitu antusias mendengar pendapat dari perwakilan subyek Ymir yang memang diundang di konferensi tersebut. Yap, subyek Ymir adalah gambaran Eldia Paradis yang dikucilkan dunia. Awalnya, tanggapan dari perwakilan subyek Ymir tersebut cukup memuaskan para Eldia Paradis, yaitu para subyek Ymir di benua utama meminta keadilan dari diskriminasi karena pada dasarnya ini bukanlah murni kesalahan mereka, justru ini adalah kesalahan kekaisaran Eldia di masa lalu yang melakukan kawin silang dengan masif demi menciptakan satu ras, yaitu ras Eldia. Jadi mereka semua adalah korban. Namun tanggapan perwakilan subyek Ymir berikutnya sungguh di luar dugaan. Demi meyakinkan agar penduduk dunia tidak membenci para subyek Ymir di benua utama, mereka menyalahkan segalanya pada para iblis di Pulau Paradis. Yap, meski subyek Ymir di benua utama mengalami diskriminasi yang sama dengan Eldia di Pulau Paradis, tapi kebencian mereka pada Eldia Paradis benar-benar mendarah daging. Dari sinilah Eren punya satu kesimpulan mutlak, yaitu kebencian benar-benar tidak bisa dihapuskan dari dunia kecuali dengan meriset dunia itu sendiri. Eren pun meninggalkan konferensi dan memutuskan menyusup sendirian di Marley. Keenam, semua rahasia Eren. Di sini juga terungkap semua rahasia dari diamnya Eren selama ini. Pertama, Eren berpura-pura menyetujui rencana euthanasia Zeke yang disampaikan melalui Yelena. Namun sebenarnya Eren punya rencana sendiri, yaitu menghancurkan dunia di luar paradis, termasuk kampung halaman Yelena. Strategi rahasia ini hanya disampaikan Eren pada Floch dan juga Historia Reis, yang memang menjadi bagian dari strategi euthanasia Zeke, di mana salah satu syarat Zeke adalah mengorbankan Historia dan keturunannya sebagai pewaris bisitan. King Floch pun setuju dengan strategi ini, di mana dia mulai diam-diam membentuk Jaegeris, sedangkan Eren menyusup ke Marley, termasuk mengikuti perang akhir melawan Timur Tengah. Demi meyakinkan kalau dia adalah prajurit garis depan Eldia di Marley, Eren sampai berani memotong kakinya sendiri dan juga mencoblos matanya agar menjadi cacat, sama seperti prajurit Eldia di garis depan. Pada akhirnya, semua rahasia di balik diamnya Eren menuntun pada penyerangan di Liberio dan juga kebangkitan total Rumbling di Pulau Paradis. Tindakan Eren ini mengkhianati semuanya, mengkhianati Zeke, relawan Marley, Azuma Pito, dan juga teman-temannya di Paradis yang nantinya akan memicu mereka untuk membentuk aliansi. Ketujuh, aliansi dunia versus Rumbling. Episode terakhir final season part kedua ini ditutup dengan Rumbling Eren yang terlihat akan mencapai daratan Marley, di mana sudah dijelaskan sebelumnya kalau aliansi dunia sejak awal memang sedang dalam proses berkumpul di Teluk Marley untuk melancarkan strategi bumi hangus pada Pulau Paradis. Proses ini membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Namun Rumbling tiba-tiba dilepaskan menuju benua utama. Jadi aliansi dunia tidak ada pilihan lain selain melawan dengan pasukan seadanya yang sudah terlebih dahulu berkumpul di Teluk Marley. Walaupun Abdikos bilang seadanya, namun persatuan militer dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mereka dengan pede menjuluki persatuan mereka sebagai meriam terbesar di dunia. Rumbling pun dengan menyelam mendekat dengan cepat menuju kapal-kapal perang aliansi dunia. Para komandan perang memerintahkan untuk melepaskan tembakan dahsyat untuk menggempur Rumbling secara membabi buta. Strategi ini awalnya terlihat berhasil
di mana sebagian Rumbling tumbang karena meriam aliansi dunia. Namun kecepatan sekaligus jumlah Rumbling membuat sebagian Rumbling yang tumbang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang selamat. Rumbling pun dengan cepat bergerak di bawah kapal perang, membuat uap panas mereka membakar para angkatan laut di atasnya, bahkan meledakkan kapal-kapal mereka. Saat Rumbling mencapai bagian laut dangkal, mereka pun mulai berdiri. Di dermaga, para tentara meriam anti-titan yang sedang berjaga kembali menyerang duluan para Rumbling, namun serangan tersebut hanyalah ampas dibandingkan jumlah Rumbling dan kemampuan regenerasi mereka. Para tentara pun ketakutan dan kabur, apalagi setelah mereka melihat wujud asli dari Founding Titan Eren. Pada akhirnya, Eren dan Rumbling membumi hanguskan kota pertama mereka di benua utama. Kehancuran Eren tidak akan berhenti hanya di final season part kedua ini, karena dia akan menghancurkan dunia secara total sampai semua aliansi menghentikannya. Kita nantikan saja pertempuran akhir Eren melawan aliansi di final season part ketiga tahun depan. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.